Pernah nggak sih lu ngerasa gini, gaji naik tiap tahun, tapi tiap akhir bulan tetap duduk di kasur sambil nanya, duit gue kemana? Lu buka rekening, saldo tiba-tiba tinggal 120.000, padahal lu ngerasa nggak beli apa-apa minggu ini. Nggak foya-foya, nggak staycation, nggak healing, cuman hidup aja. Dan makin kesini lu sadar, mungkin bukan masalah duit yang kurang, tapi cara lu ngeluarin duit yang nggak pernah lu sadarin. Kita hidup di era yang absurd banget. Ngopi 40.000 wajar, jajan random 200.000 di marketplace biasa, cicilan HP 24 bulan semua orang juga gitu. Tapi begitu ngomong soal nabung, duh nanti aja deh. Begitu ngomong soal ngurangin pengeluaran, yah masa hidup nggak bisa seneng dikit, hidup cuma sekali bro. Dan lu mulai ngerasa stuck, setiap bulan kerja keras tapi nggak ada rasa aman. Dana darurat nggak ada, tabungan cuman angan-angan doang, investasi kagak paham. Jadi mungkin sekarang waktunya lu mulai pelan-pelan nanya, sebenarnya masalahnya ada di mana sih? Apakah gue butuh lebih banyak uang? Dan disinilah frugal living muncul. Bukan buat bikin lu ngerasa miskin, tapi justru biar lu nggak ngerasa miskin terus meski lu kerja keras setiap hari. Frugal living itu awal dari hidup yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih punya arah. Bagian 1. Apa itu frugal living? Pasti yang kebayang tuh orang-orang kayak pakai sendal jepit, beli barang selalu second, kesannya pelit, kuno, dan nyusahin diri sendiri. Padahal, frugal living itu bukan itu. Frugal living itu bukan tentang ngirit sebisanya, tapi soal gimana caranya hidup sesuai prioritas dan nggak konsumtif. Frugal living juga bukan berarti nyiksa diri lu sendiri, bukan. Frugal itu berarti sadar mana yang penting, sadar mana yang butuh dibeli, sadar kalau hidup nggak harus terlihat mewah buat bisa bahagia. Frugal living ngajarin lu satu hal penting yang sering dilupain orang zaman sekarang. Lu nggak harus punya semuanya. Yang penting, lu punya kendali atas apa yang lu punya. Dan saat lu mulai punya kendali, hidup lu pelan-pelan akan berubah. Dari yang tadinya, gue capek kerja tapi kok duit gue nggak ada. Jadi, gue tahu duit gue dipakai buat apa aja. Bagian 2, keuntungan frugal living yang jarang disadari. Frugal living itu kayak kopi hitam tanpa gula. Awalnya pahit, kelihatan gak enak, dan jarang orang suka, tapi efeknya berasa banget. 1. Lo lebih tenang karena gak dikejar-kejar tagihan. Gak ada yang bikin kepala panas selain notifikasi pay later atau tagihan listrik. Frugal living ngajarin lu buat gak asal ngambil cicilan. Gak gampang kegoda beli barang yang belum tentu lu mampu. Dan karena itu, hidup lu lebih tenang. Tidur gak lagi mikirin besok ada tagihan apa ya. 2. Lo punya tabungan yang bikin lo nggak panikan. Frugal living bukan berarti nabung 90% gaji lo, tapi lo ngerti pentingnya simpen buat dana darurat, tahu pentingnya kapan investasi. Sakit mendadak, aman. Motor mogok, santai. Ada keluarga yang butuh bantuan, lo bisa langsung bantuin, nggak pusing lihat rekening. Karena lo nyiapin diri bukan cuma buat sekarang, tapi buat kapan aja. 3. Lo nggak gampang kebawa arus pamer. Lo nggak lagi belanja buat nunjukin, gue juga bisa kok. Tapi belanja karena gue butuh ini buat ngebantu hidup gue. Lo bisa lihat orang pakai iPhone terbaru dan tetap tenang dengan HP lo yang kameranya burik tapi masih berfungsi. Karena lo nggak kejar validasi, lo kejar value. 4. Lo belajar sadar dan mindful. Dalam setiap keputusan mau beli sesuatu, lo mikir dulu, ini cuma pengen atau emang perlu. Dan pelan-pelan hidup lo jadi lebih terarah. Bukan karena lu pelit, tapi karena lu sadar. Frugal living nggak bikin hidup lu miskin, bikin lu nggak terjebak dari cicilan ke cicilan. Bagian 3, risiko dan konsekuensi dari frugal living. Gue nggak akan jualan mimpi kayak motivator 200 ribuan di webinar. Frugal living emang powerful, tapi kalau lu salah jalanin, bisa-bisa lu malah jadi tahan lapar, bukan tahan godaan. So, sebelum lu sok hemat, tapi malah nyiksa diri sendiri, yuk bedah apa aja sisi jebakan dari frugal living yang salah. 1. Lo bisa kehilangan momen. Berarti dalam hidup, terlalu fokus ngirit bisa bikin lo kelewatan hal-hal penting. Nolak nongkrong sama temen deket karena takut keluar 30.000. Gak ikut liburan bareng keluarga karena mikir sayang duitnya. Padahal hidup juga soal koneksi and kenangan. Frugal living itu soal prioritas, bukan jadi zombie yang takut keluar duit tiap buka dompet. 2. Lo bisa dianggap pelit dan itu bisa bikin lo kehilangan circle. Kadang temen lo nggak ngerti kenapa lo nolak diajak jajan. Pelan-pelan, lo bisa dijuluki si pelit. Ini bukan soal harus nyenengin semua orang,
Tapi lu juga harus pinter jaga relasi sambil tetap ngejaga prinsip. Frugal tidak sama dengan antisosial. Frugal sama dengan pinter milih waktu dan tempat buat bilang iya dan enggak. 3. Lo bisa terlalu keras sama diri sendiri. Setiap beli sesuatu, lo nyalahin diri. Kenapa gue jajan tadi ya? Kenapa gue nggak tahan beli es kopi? Kenapa gue nggak masak aja? Lo lupa, self-reward juga penting bro. Jagain biar lo tetap waras. 4. Frugal tanpa tujuan. Sama aja nyiksa diri. Kalau lo hidup hemat tapi nggak tahu buat apa, lo cuma kayak orang yang lagi diet tapi nggak punya goal berat badan. Jadinya stres, nggak tahan, dan ujung-ujungnya balas dendam belanja impulsif di akhir bulan. Makanya sebelum lo hidup frugal, lo harus jawab ini dulu. Lo mau kemana? Apa tujuan lo 6 bulan atau 1 tahun ke depan? Apa yang lo perjuangin sampai lo nahan diri sekarang? Tanpa itu semua, frugal living lo cuma jadi jebakan baru. Dan itu bikin hidup nggak nikmat sama sekali. Bagian 4, lo harus coba frugal living sekarang bukan nanti. Lo mungkin mikir, gue sih belum perlu frugal. Masih bisa makan, masih bisa nongkrong, hidup juga nggak kekurangan-kekurangan amat. Tapi kadang, justru yang kelihatan baik-baik aja, itu yang paling butuh diperiksa. Karena gaya hidup kita sering banget ngebocorin dompet diam-diam. Dan kalau lo ngerasain salah satu dari tanda-tanda ini, bukan berarti lo gagal, tapi lo lagi dikasih sinyal buat berubah. 1. Setiap akhir bulan lo selalu bingung, duit gue kemana? Lo buka M-Banking, transaksi kecil-kecil tapi sering. Dan semuanya nggak penting-penting amat. Bro, kalau duit lo sering menghilang tanpa jejak, itu tandanya lo perlu frugal living. 2. Lo nggak punya dana darurat, tapi rutin belanja impulsif diskon ongkir langsung check out. Tapi pas ban motor bocor, lo pinjem. Pas orang tua sakit, lo cari utangan. Itu bukan karena lo nggak punya penghasilan, tapi karena lo nggak punya rem. 3. Lo beli sesuatu karena takut dibilang ketinggalan. Pernah nggak lo nggak pede karena outfit lo nggak brand-branded? Akhirnya beli sesuatu yang sebenarnya nggak urgent. Cuma biar kelihatan masuk di circle. Kalau iya, itu tanda lo perlu hidup frugal. Biar lo bisa belajar nilai diri lo dari value, bukan cuma takut ketinggalan. 4. Lo ngerasa capek kerja, tapi hidup lo ngerasa gitu-gitu aja. Gak ada tabungan, gak ada investasi, gak ada aset, dan yang paling nyesek, lo gak tahu tujuan finansial lo apaan. Itu artinya lo lagi kerja keras buat bertahan, bukan buat berkembang. 5. Lo takut bilang enggak. Temen ngajak ngopi, ikut. Temen ngajak staycation, ikut. Temen ngajak jajan random, ikut, bukan karena lo pengen, tapi karena lo nggak enak nolak. Frugal living ngajarin lo buat bilang tidak tanpa rasa bersalah. Karena setiap tidak yang lo ucapkan hari ini, bisa jadi iya buat mimpi lo nanti. Jadi kalau lo relate sama minimal 1 dari 5 tanda ini, anggap ini pengingat buat mulai ngatur ulang hidup lo. Bagian 5, frugal living, itu cara cerdas buat capai tujuan lebih cepat. Frugal living itu tentang main game jangka panjang, karena lo sadar, lo nggak cuman hidup buat kelihatan oke hari ini, tapi buat punya kendali penuh atas masa depan lo. 1. Sadar sama keuangan. Jadi lebih terarah dengan frugal living, lo jadi mulai mikir, yang gue lakuin ini mendekatkan gue ke tujuan, atau malah menjauh. Contoh kecil, beli kopi tiap hari 30.000, dalam sebulan 900.000, belum lagi kalau lo beli rokok. Coba dah hitung aja sendiri. Frugal living ngajarin lu buat ngeliat angka bukan sebagai batasan, tapi sebagai alat buat bikin keputusan lebih cerdas. 2. Lo bisa mulai nabung dan investasi tanpa nunggu gaji 2 digit. Sering banget orang bilang, gue pengen investasi tapi nunggu gaji gede dulu. Masalahnya, begitu gaji naik, gaya hidup juga ikut naik. Frugal living ngajarin, lo nggak harus nunggu gede buat mulai dulu kecil tapi konsisten. 3. Lo jadi punya ruang untuk tumbuh. Bayangin kalau lo udah nggak pusing soal utang, udah nggak panik soal saldo. Lo bakal punya ruang buat berkembang. Frugal living ngasih lo sesuatu yang priceless, kapasitas mental untuk mikir lebih jauh dari sekadar besok makan apa. 4. Gaya hidup simple. Hidup itu bising bro, apalagi kalau semua hal lo kejar. Gaya pengakuan status sosial. Jadi kalau sekarang lo ngerasa punya mimpi tapi nggak punya dana, punya keinginan besar tapi nggak pernah nyampe. Mungkin bukan karena lo nggak mampu,
tapi karena lu terlalu sibuk ngejar hal yang nggak penting. Frugal living ngasih lu jalan balik ke arah yang sebenarnya lu tuju. Bagian 6, lo nggak harus frugal seumur hidup. Ini bukan aturan suci yang harus lo patuhi sampai rambut lo ubanan. Frugal itu fase yang bikin lo belajar, ngebedain mana yang lo mau, mana yang lo butuh, ngebedain pengeluaran buat gaya versus pengeluaran buat nilai, dan ngebedain hidup seru sama hidup waras. Karena begitu lo pernah ngerasain frugal living, lo jadi ngerti bahwa nggak ngopi fancy tiap hari itu nggak bikin lo hilang harga diri. Bahwa jalan kaki ke kantor sambil jalanin side hustle itu lebih keren daripada nyicil mobil, biar dibilang sukses. Frugal living bikin lo ngerasain gimana rasanya punya kontrol. Kontrol atas uang, kontrol atas hidup, kontrol atas ego. Dan setelah itu, tujuan finansial lo tercapai, lo bebas. Mau ngeluarin uang buat sesuatu yang lo suka, silakan. Mau liburan mahal, hajar. Tapi semua itu lo lakuin karena lo mau, bukan karena lo kepaksa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalin jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya.